Ini adalah penampakan kolong-kolongnya. Kolong itu artinya di bawah, lantai di bawah. Ini adalah tempat duduk pijakan kaki sebelah kiri. Jadi untuk ruang untuk di bawah ini ya, di bawah atau pijakan kaki penumpang, bukan pengemudi. Ini yang sudah saya tambal dengan resin. Ini dapat dilihat dari depan itu, dari spakbor depan kelihatan, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas untuk khusus yang di kolong tengah ke belakang. Ini ada karat ya. Ini di lubang kabel speedometer seperti ini. Mungkin teman-teman yang punya katana juga mengalami hal yang serupa. Ini kita cek semuanya, kira-kira mana yang berpotensi kropos. Kita cek dengan teliti. Hati-hati teman-teman kalau ngolong, pastikan menggunakan jack stand yang kuat, yang sudah terkunci jack standnya. Bagian pojok-pojoknya itu sambungan antara plat dengan plat lantai dengan rangka yang yang modelnya rangka yang seperti tangga gitu kan ya. Rangka bodi maksudnya. Jadi kan ada rangka bodi, ada rangka yang menumpu bodi chassis. Jadi bodi itu ada tulangannya sendiri, dan tulangan bodi nanti itu akan menumpu ke rangka yang terhubung ke suspensi. Ini untung pojok-pojoknya masih belum keropos ya, masih beruntung lah. Ini saya nggak tahu kalau pakai resin susah ini ngoleskannya, tapi kalau nggak di resin bahaya, nggak lama lagi akan karatan ya. Mungkin saya resin aja, coba resin ya di posisi sebisanya, terutama yang ini, sepanjang ini seluruhnya bisa dari sini. Ini kalau yang sebelah sini ada juga yang kropos ini ternyata. Ini di area mana ya, transmisi, oh yang dudukan yang itu di jok di bawah ya, di pentokan ini, pentokan dudukan kaki yang belakang. Ini harus ya, posisinya susah, tapi bisa dari sini kayaknya, ke sini itu bisa kayaknya. Pakai clean coat aja ya, disemprot. Kayaknya saya harus lap dulu, bersihkan dulu. Satu, nanti atas sana susah. Kayaknya aman lah bagian sini. Sini kemudian sini
seluruh pojok-pojok ini. Disemprot aja ya. Mungkin yang gue pakai resin yang ini doang tuh, ini belakang sana. Tahu lah nanti lihat hasilnya apa yang bisa saya lakukan. Untuk ini aman. Ini adalah sektor sebelah kiri. Kita coba lihat yang sebelah kanan. Itu untuk pijakan kaki yang sebelah kanan ya, di bawah fokus ini. Ini tuh sumbernya bukan air dari bawah tapi air dari atas. Air dari atas merembes ke bawah jadi jebol. Nah, agak susah ini cara menonjolnya pakai resin. Entahlah nanti hasilnya seperti apa. Sekarang kita lihat yang dari sebelah kanan ya. Ini kan saya lihat dari sebelah kiri. Saya akan lihat sisi-sisi kanannya seperti apa. Ini pijakan kaki sebelah kanan. Ini resin yang fiber yang sudah ditambal dari atas ya. Jadi nanti kasih resin, kasih serat fiber juga di sini kotak. Ini anti karatnya udah ngeletek. Ini kasih resin juga. Ini pojok. Ini dari atas sudah ditambal, pojok-pojoknya masih utuh. Ini yang dudukan joknya, tambalannya kelihatan. Ini yang buat masang baut jok mobil. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Ini belum keropos ya, ontong. Nah, susah ini nantinya sih resinnya. Kasih resin atau disemprot saya nggak tahu. Ini terutama sama sebelah. Tuh. Sampingnya itu sih yang parah. Nggak tahu nanti cara ngolongnya gimana supaya gampang nguasnya. Tapi prinsipnya kalau dari dalam itu udah nggak bocor, ini relatif lebih aman. Ini sudah saya olesi resin, sudah kering. Ini saya kasih olesi resin, kemudian kasih serat fibernya.
Sudah kering juga. Kan saya mulai dari sini. Ini udah kering, yaitu resin dan campuran katalisnya. Campuran resin dan katalis udah kering, kira-kira 3 hari udah kering. Sekalian ngolong, sekalian kita olesi, sekalian kita perbaiki supaya kalau ada karat, paling tidak karatnya tidak bertambah, karena ini kan resin dan katalis kan dia sifatnya anti air, tidak tembus air. Seperti ini penampakannya, ya mengkilat gitulah. Terutama yang bagian pojok-pojoknya yang rawan dengan karat, karena pojok itu kan kalau dari atas kan dia tempat menggenangnya air kalau ada air yang masuk. Jadi sumber masalahnya sebenarnya bukan di kolong, tetapi di kabin ya, di dalam kendaraan. Airnya dari situ sehingga nembus ke kolong. Ini setelah saya kasih serat fiber 1 lapis nih, nggak perlu 2 lapis karena kan dia bukan sumber masalah, tapi sumbernya kan dari atas ya. Yang pijakan kaki driver, ini saya kasih serat fiber itu untuk jaga-jaga kalau ini dicuci di pencucian mobil kan disemprot, supaya air yang disemprot dari bawah itu tidak masuk ke dalam atau tidak menambah karat. Saya tutup. Lumayan bisa kedap air, harapannya seperti itu. Yang sebelah kanannya lagi seperti ini hasilnya. Setelah saya olesi resin, kemudian saya tempeli serat fiber, kemudian serat fibernya saya olesi lagi dengan resin, seperti ini hasilnya. Nah, jangan lupa bagian-bagian yang lain juga diolesi campuran resin dan katalis supaya anti karat. Ini terlihat ini sudah mengkilat kan, mengkilat berarti dia sudah dilapisi dengan resin. Nah, terutama yang pojok-pojok yang paling rawan dengan genangan air dari atas, mengkilat sekali ya. Itu ada pantulan merah karena saya menggunakan itu yang buat ngolong itu warnanya merah, atau kalau enggak ya baju saya merah, jadi ada pantulan merah.
apa ya namanya itu, yang buat ngawang slipper atau apa ya, lupa saya. Ya, teman-teman kalau yang mau perbaiki kolong emang perlu kesabaran ya, karena kita harus ngolong, kita harus meneliti, kita harus menambal, itu kan kesabaran dan hati-hati dengan mata ya, gunakan kacamata supaya tidak terkena debu. Itu yang bagian area pijakan kaki baik driver maupun penumpangnya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah belakang, yaitu di bagian bawah kursi. Itu kan yang termasuk parah ya, karena di bagian atas di dudukan kursi itu kan ada yang pelatnya terbelah. Nah, ini penampakan dari bawah seperti apa, apakah juga terbelah atau tidak. Nah, ini di sebelah, berarti ini posisinya di kursi depan sebelah kiri, ini supportnya, dudukannya. Nah, itu sudah sobek ya karena karat ya. Nggak tahu ini dudukannya itu numpu apa ya. Ya semoga aja masih kuat numpu ya. Ada lubang, nah, supaya nanti kalau disemprot dari bawah itu tidak masuk ke dalam ya, ini mau saya tutup juga dengan serat fiber di supportnya ya. Ini ada supportnya yang sebelah kanan. Nah, ini berarti di posisinya ada di bawah kursi driver ya, yang pelatnya itu terbelah dua. Yang kalau teman-teman lihat di video yang restorasi lantai ini kan, yang posisi ini ada di bawah, yang pelatnya terbelah dua ya. Ini sudah karat-karat seperti ini, ngeri emang. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu bagian ini yang malang itu, yang malang ini itu supportnya ada 4. Nah, 2 yang di dalam ini ya, 1, 2. Nah, ini yang supportnya ada 2. Nah, ada 2 lagi yang ada di sebelah luar ya. Kalau itu rusak berarti ya hanya mengandalkan support 2 sebelah luar. Ini saya bersihkan atau saya oles ya. Oh, udah saya oles ya. Ini saya olesi dengan campuran resin plus katalis. Tujuannya pertama di anti karat, yang kedua supaya nanti kalau saya tempelkan serat fiber itu menempel. Jadi ini kan masih basah, jadi kalau saya tempelin serat fibernya menempel, kemudian serat fibernya itu saya olesi lagi dengan campuran resin dan katalis ya, baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, tujuannya hanya itu, untuk supaya menempel. Nah, seperti ini. Kemudian serat fibernya saya tempelkan di bagian yang sudah diolesi itu kan, dia akan lengket, jadi tidak perlu lem tambahan. Ini memudahkan kita untuk menambal dari bawah. Kalau dari atas tidak perlu diolesi resin juga bisa gitu. Tapi untuk yang bawah ini kan susah posisinya, seperti ini ya. Namanya Motoba, mobil tua bangka yang mendekati rongsokan sih sebenarnya mobil ini.
Ini setelah saya olesi dengan resin dan katalis, kemudian setelah sehari, ini sudah kering ya, setelah sehari semalam kira-kira. Seperti ini penampakannya. Nah, ini support yang tengah ya. Nggak tahu ini masih nyupport atau enggak ya. Nah, lubang yang itu harusnya juga ditutup ya, lupa saya. Harusnya juga kita tutup lubang-lubangnya yang dari bawah itu, supaya nanti kalau kita bawa ke cucian mobil itu disemprot itu tidak masuk ke dalam airnya. Kalau air masuk lagi nanti menimbulkan karat lagi. Nah, sebelah kanan udah kering juga. Ini kalau diganti plat yang asli bisa enggak ya, dilas diganti, nggak tahu lah bisa enggak, berapa juta biayanya ya kalau ganti dengan plat atau spare part lantai yang baru. Ini bisa 5 jutaan kali lebih. Ini bagian-bagian yang lain juga saya olesi resin yang sudah dicampur dengan katalis tentunya. Itu juga lubang itu. Hasil akhirnya seperti ini untuk perbaikan maupun perawatan kolong-kolong mobil Suzuki Katana. Ini hasil yang pijakan kaki sebelah kiri seperti ini. Sudah 1 lapis sudah cukup, nggak perlu 2 lapis. Kalau yang di atas 2 lapis, di bawah 1 lapis saja cukup. Ini pijakan kaki driver. Air kan kalau dari atas masuk kan mengenang di situ, jadi dia menimbulkan karat dan akhirnya berlubang. Sebelah kanannya lagi seperti ini masih pijakan kaki driver ya. Ini sebaiknya lubang yang di pijakan kaki itu harusnya nggak ditutup aja, biar terbuka supaya air kalau masuk ke dalam itu keluar lewat lubang tadi, lingkaran tadi. Ini bagian dudukan kursi drivernya. Ini saya lupa nggak dikasih serat fiber, apalah. Yang penting di atasnya sudah aman, nanti bawahnya kan tidak masalah. Biarnya saja apa. Saya cuma bayangkan kalau ini jebol ya, bisa nggak tahu. Tapi masih ada ini, masih ada dudukan, ada apa? Ada batang yang menghilang itu yang horizontal itu kan, dia menahan juga, menahan driver. Kita lihat hasil akhirnya yang di bagian dudukan kursi ini lubang lingkarannya juga sudah saya tutup.
sebelah kanan. Lingkarannya juga sudah saya tutup, lubangnya, lubang bawaan pabriknya. Kalau dipandang dari depan ya, depan sebelah kanan tuh bagian yang lubang yang kita tutup dari bawah tadi kayak gitu bentuknya. Jadi memang dia posisinya pas di tulangannya ya, tulangan yang malang itu posisinya tepat berada di bawah itu, di atasnya itu. Itu berarti rangka body ya, rangka chassis ya, maksudnya yang rangka chassis ya, rangka yang rangka benar-benar rangka, bukan rangka body.